Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran kedua dengan muatan SPDP, Bahasa Indonesia, dan IPA. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Apakah kamu masih ingat apa itu tangga nada? Ya, tangga nada adalah urutan nada yang disusun berjenjang. Tangga nada dibagi menjadi dua. Ada tangga nada diatonis mayor dan ada tangga nada diatonis minor. Apa perbedaan kedua tangga nada ini? Mari kita ingat kembali. Tangga nada diatonis mayor, lagunya bersifat riang gembira. Sedangkan nada diatonis minor, lagunya bersifat sedih. Kemudian, nada diatonis mayor, lagunya cenderung bersemangat. Sedangkan nada diatonis minor, lagunya cenderung kurang bersemangat. Nada diatonis mayor biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Kalau nada diatonis minor, melodi lagunya biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la. Pola intervalnya juga berbeda. Kalau diatonis mayor, pola intervalnya 1 1 setengah, 1 1 1 setengah. Kalau diatonis minor, intervalnya 1 setengah, 1 1 setengah, 1 1. Jadi ini adalah perbedaan nada diatonis mayor dan nada diatonis minor. Sudah ingat kembali ya? Nah, lihat di sini. Teman kita memiliki sebuah pantun. Disimak baik-baik pantunnya. Belah kelapa untuk es kopior, terkena pisau rasanya perih. Yang gembira ciri diatonis mayor, diatonis minor cirinya bersifat sedih. Nah, kemarin kita sudah mulai belajar tentang pantun. Nah, sekarang kita akan masuk tentang ciri-ciri pantun. Nah, pantun itu bersajak ABAB, ciri yang pertama. Ciri yang kedua, satu bait pantun terdiri atas 4 baris. Kemudian, ciri yang ketiga, tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Ciri yang keempat, terdiri atas 2 bagian, yaitu sampiran dan isi. Nah, sekarang perhatikan pantun berikut ini. Ambil baju dalam lemari, lama tak dipakai jadi longgar, berolahragalah setiap hari, badan jadi sehat dan segar. Nah, dilihat baik-baik pada pantun ini. Nah, satu bait ini terdiri dari 4 baris. Jadi, yang ada di hadapan kalian ini adalah satu bait pantun yang terdiri dari 4 baris. Ini baris yang pertama, ini baris kedua, ini baris ketiga, dan yang ini baris keempat. Sekali lagi diperhatikan panahnya. Ini adalah satu bait pantun yang terdiri dari 4 baris. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Kemudian, nah, baris pertama dan baris kedua itu disebut dengan sampiran. Ya, jadi baris pertama dan baris kedua adalah sampiran. Kemudian baris ketiga dengan baris keempat ini disebut dengan isi. Ya, baris ketiga dan baris keempat ini adalah isi. Kemudian kita akan bahas tentang sajak ABAB. Perhatikan panah dan garis merah yang muncul. Pada bait pertama dan bait ketiga ini belakangnya sama-sama menggunakan ri, ya. Ada huruf ri, ini juga ri. Nah, baris pertama dan baris ketiga ini sajaknya a, ya, sajak a, ya, sama-sama ri. Kemudian lihat baris kedua dan baris keempat, di sini muncul garis yang berwarna biru nih, ya. Ini adalah sajak b. Jadi kalau dibilang ini adalah a, b, A, B, maka disebut bersajak ABAB. Jadi belakang pada bait pertama dengan bait ketiga itu sama. Dan bagian belakang huruf pada bait kedua dan bait keempat ini sama. Ya, jadi ini yang disebut dengan sajak ABAB. Nah, penggolongan pantun itu ada sesuai dengan siklus kehidupan. Nah, penggolongan sesuai siklus kehidupan ini ada pantun kanak-kanak, ada pantun muda, dan ada pantun tua. Pantun anak-anak contohnya ini. Ya, baca baik-baik.
Terbang rendah burung kutilang, hinggap di dahan sambil menoleh, hatiku senang tiada kepalang, ayah pulang membawa oleh-oleh. Nah, pantun anak-anak ini adalah pantun yang ditujukan untuk anak-anak. Kemudian ada pantun muda. Nah, ini adalah pantun yang biasanya digunakan untuk remaja. Ya, jadi di sini ada pantun, hujan turun rintik-rintik, ada gubuk di tepi sawah. Wahai Dinda berwajah cantik, bolehlah Kanda main ke rumah. Nah, ini adalah pantun muda. Satu lagi ada pantun tua. Pantun tua ini adalah pantun yang untuk orang tua dan isinya cenderung nasihat. Contoh pantun tua ini. Enak benar tinggal di Batu Jajar, segar udaranya indah dan permai. Anak sekolah rajinlah belajar agar cita-citanya kelak tercapai. Nah, bisa kalian lihat di sini ya perbedaan antara ketiga pantun ini. Ada yang disebut peredaran darah besar, ada yang disebut peredaran darah kecil. Nah, lihat di sini pada gambar peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar adalah peredaran darah yang mengalirkan darah dari jantung nih, dari bilik kiri, lihat tanahnya, kemudian ke seluruh tubuh kita, kemudian balik lagi ke jantung ke bagian serambi kanan. Ini peredaran darah besar dari jantung bagian bilik kiri ke seluruh tubuh, kemudian balik lagi ke jantung ke bagian serambi kanan. Nah, kemudian kalau peredaran darah kecil, urutannya dari jantung bagian bilik kanan ke paru-paru untuk diganti karbon dioksidanya jadi oksigen, kemudian balik lagi ke jantung ke serambi kiri. Ya. Jadi perbedaan antara peredaran darah besar dengan peredaran darah kecil letaknya di sini. Kalau peredaran darah besar itu ke seluruh tubuh, kalau peredaran darah kecil itu ke paru-paru.